Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maduri Purba dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Saya di sini akan mengulik tentang recontext. Kalian kan sebelumnya tuh udah diajarin kan apa itu ada recontext, descriptive text, exposition text, ada narrative text. Nah, di sini saya bakalan membahas tentang recontext. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama ada definisi of recontext, yaitu literally recon means to tell. So recontext can be interpreted as text that tell. Referring can be information. Recontext is a text that tell the reader about one story, action or activity. Its goal is to entertaining or informate the reader. A text that tells a story, action, activity. The purpose of recontext is to entertain or inform the reader. Jadi, recontext itu berarti memberitahu. Nah, jadi recontext dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan atau merujuk pada informasi. Teks recon adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, tindakan atau kegiatan. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca melalui sebuah teks yang menyertakan sebuah cerita, tindakan atau aktivitas. Kita lanjut ke generic structure of recontext, yaitu struktur umum recontext. Yang pertama ada orientation. What is orientation? Orientation tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Orientation tells who was involved in the story, what happened, where it happened, and when it happened. Yang kedua ada event. Event tells what happened and it was sequence. Event tells what happened again and tells the sequence of the story. Yang ketiga ada reorientation. Apa sih reorientation itu? Reorientation consists of optional closure of event ending. Jadi yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu artinya memerintahkan siapa yang terlibat. Jadi orientasi menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadinya. Kemudian ada event. Event menceritakan apa yang terjadi dan dalam urutan apa aja. Kemudian ada reorientation. Reorientasi yaitu terdiri dari optional atau penutupan peristiwa atau akhir. Di sini ada kind of recontext, yaitu jenis-jenis recontext. Jadi jenis-jenis recontext itu ada 3 macam. First, personal recons. Apa sih personal recons? Personal recons adalah namely telling about the author personal experience. Jadi si personal recons itu menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Jadi pengalaman yang telah terjadi oleh si penulis itu termasuk ke personal recon. Yang kedua, in the second is factual recon, namely report of event that actually happen, such as report of science experiment is police report. Jadi laporan peristiwa yang benar-benar terjadi nih, kayak misalnya laporan eksperimen ilmiah atau laporan polisi. And the last, yang ketiga, imaginative. Kalian tadi tahu nggak ya imaginative itu apa sih? Pasti udah paham kan, udah nggak asing lah dengan kata-kata imaginative, karena imaginative itu rata-rata udah pada tahu ya. Jadi imaginative, namely crossing an imaginative story and then writing
down the event or incidents that have occurred. Jadi, imaginative recontext adalah menulis peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi. Jadi, oke, kita lanjut, ada recontext structure or struktur recontext. Yang pertama ada orientation, namely recognition in the form of providing information about who, where, and when the event or incident in the past ya, yang udah lalu. Yang kedua ada event that is recording of event that occur, usually delivered in chronological order, such and in the last day blah blah blah, in the section there blah 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 are also common. And the last ada reorientation, namely the reception of the introduction. In the orientation, the reception of the summary of event or event being told. Jadi yang pertama ada orientation. Orientation adalah pengenalan berupa pemberian informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu atau kejadian itu terjadi di masa lampau, yang artinya telah berlalu atau di masa lalu yang kita alami atau kita jalani, yang udah berlalu banget. Dan untuk event yaitu rekaman peristiwa yang terjadi. Biasanya itu disampaikan secara kronologis. Jadi disampaikan itu secara kronologis gitu ya. Kemudian seperti pada hari pertama dan hari berikutnya dan di hari terakhir. Dan pada bagian ini juga terdapat komentar pribadi tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. And the last ada reorientation, yaitu pengulangan pendahuluan dalam orientasi, pengulangan ringkasan peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaan teks recon atau kita sebut dengan linguistic characteristic of recon text. Contoh yang pertama adalah using sentence in the past tense form. Jadi menggunakan kalimat dalam bentuk past tense. Yang namanya past tense itu yang udah terjadi ya. Jadi misalkan nih contohnya, kami pergi ke Bandung tahun lalu. Saya sangat senang. We went to Bandung last year. I was very happy. Last year itu kan artinya udah lalu ya, tahun lalu. Berarti itu termasuk ke kejadian lampau. Dan ini termasuk ke ciri kebahasaan teks recordnya. Terus ada using action verb. Itu adalah menggunakan kata kerja tindakan seperti pergi, membeli, menulis, yaitu went, go, brought, slept. Dan ada juga using adverb and adverbial phrase express attend, class, and wait. For example, yesterday at school quickly. Jadi menggunakan adverb dan adverbial part untuk menyatakan waktu, tempat, dan cara, seperti kemarin, di sekolah, dan cepat. Kemudian ada use conjunction and time connectives to short event or incident, yaitu adalah gunakan konjungsi waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti tetapi dan setelah itu. Setelah ini bakalan ada contoh recon text dan struktur pembahasannya atau generic structure yang bakal kita bahas di selanjutnya. Thank you for attention. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih tahap pembelajaran. Thank
Assalamualaikum warahmatullahi